Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita penuh misteri dan ketegangan. Pernahkah kalian mendengar kisah bayi yang ditemukan di pinggir jalan, namun ternyata bukan manusia? Cerita ini berasal dari sebuah desa terpencil di Indonesia, yang hingga kini masih dipercaya oleh penduduk setempat. Penasaran? Mari kita mulai. Malam itu, hujan deras mengguyur sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Timur. Kilatan petir menyambar, menerangi langit gelap yang dipenuhi awan hitam pekat. Sunyi. Hanya suara gemuruh guntur dan rintik hujan yang menemani malam yang seakan menyimpan sebuah rahasia besar. Seorang lelaki tua bernama Pak Surya sedang berjalan di jalanan desa yang sepi. Tubuhnya dibalut mantel lusuh yang sudah basah kuyup, langkahnya tertatih-tatih, menembus dinginnya malam. Ia baru saja pulang dari rumah kerabatnya yang terletak di desa seberang. Saat melewati tikungan dekat hutan bambu, ia dikejutkan oleh suara tangisan bayi. Suara itu terdengar lirih, tersapu oleh deru hujan, jantungnya berdegup kencang. Siapa yang meninggalkan bayi di tengah hujan seperti ini? Dengan tangan gemetar, Pak Surya mencari sumber suara. Di bawah cahaya temaram lampu jalan yang berkelap-kelip, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Seorang bayi. Bayi itu tergeletak di atas tanah basah, tanpa selimut, tanpa siapapun di sekitarnya. Tubuh mungilnya menggigil kedinginan, wajahnya pucat, tapi matanya terlalu tajam untuk seorang bayi yang baru lahir. Pak Surya menelan ludah, perasaan aneh merayapi tubuhnya. Ada sesuatu yang tidak beres, namun rasa iba mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi itu ke dalam dekapannya. Tiba-tiba ia merasa sesuatu yang dingin dan licin melingkari pergelangan tangannya. Refleks, ia menoleh ke bawah. Matanya melebar. Tangan bayi itu berubah, kulitnya bersisik, melingkar di lengan Pak Surya seperti ekor ular. Mata bayi itu yang semula polos, kini berubah menjadi kuning berkilat dengan pupil hitam yang tipis. Pak Surya terhuyung ke belakang, nyaris menjatuhkan bayi itu. Lututnya gemetar, mulutnya ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa suara berbisik dari balik hutan. Suara itu terdengar serak, menggema di telinganya. Kau tidak seharusnya menyentuhnya. Pak Surya tersentak, nafasnya memburu. Apa yang sebenarnya ia temukan malam ini? Pak Surya berdiri kaku di tengah derasnya hujan. Tangannya masih gemetar memegang tubuh bayi itu, yang kini terasa dingin seperti es. Suara berbisik tadi masih menggema di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Nafasnya tersengal. Ia menatap bayi dalam dekapannya, atau apapun makhluk itu sebenarnya. Mata kuningnya menatap tajam ke arahnya, seolah memahami ketakutan yang kini melumpuhkan tubuhnya. Pak Surya merasakan kakinya melemas. Namun, nalurinya berkata satu hal, ia tidak boleh meninggalkan bayi ini di tengah jalan. Bagaimanapun juga, ia harus mencari tahu siapa orang tua dari bayi ini dan mengapa ia bisa ditemukan di tempat yang begitu sepi. Dengan hati-hati, ia membungkus tubuh mungil itu dengan mantelnya, lalu berjalan tergesa menuju rumahnya. Hujan semakin deras, angin kencang menggoyangkan dahan-dahan pohon di sepanjang jalan. Langkahnya berat, seolah udara malam menolak kehadiran bayi itu di desa mereka. Setibanya di rumah, Pak Surya segera menutup pintu dan menyalakan lampu. Ruangan kayu kecil itu terasa lebih hangat dibandingkan udara di luar. Ia meletakkan bayi itu di atas tikar, lalu mengambil kain kering untuk membungkusnya. Namun saat ia kembali menatap bayi itu, tubuhnya kembali diliputi ketakutan. Kini, bayi itu tidak lagi menggigil. Ia justru tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran seorang bayi. Sejenak, Pak Surya merasa ada sesuatu yang salah. Namun ia berusaha menepis pikirannya. Ia memutuskan untuk mencari pertolongan. Dengan cepat, ia berlari keluar rumah dan mengetuk pintu rumah tetangganya, Bu Sarti, seorang dukun beranak yang sudah puluhan tahun membantu kelahiran di desa ini. Bu, tolong, saya menemukan bayi di pinggir jalan. Tapi, ada sesuatu yang aneh dengannya. Butuh beberapa detik sebelum pintu terbuka. Bu Sarti muncul dengan wajah mengantuk, namun matanya langsung terbelalak saat mendengar kata-kata Pak Surya. Bayi, di mana kau menemukannya? Tanyanya dengan suara waspada. Pak Surya menjelaskan kejadian di hutan bambu dengan detail. Ia menceritakan bagaimana suara tangisan bayi
membawanya ke sana. Bagaimana mata bayi itu berubah, dan suara misterius yang ia dengar. Bu Sarti menatapnya lekat-lekat, lalu dengan tergesa mengambil syal dari gantungan pintu dan mengikuti Pak Surya kembali ke rumahnya. Saat mereka tiba, sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah terjadi. Bayi itu tidak lagi berada di tikar. Sebaliknya, di lantai, terlihat jejak basah yang melingkar, seperti bekas sesuatu yang melata. Pak Surya menelan ludah. Dadanya berdegup kencang. Lalu, suara lirih bergema di sudut ruangan. "Pak, kenapa kau bawa aku ke sini?" Pak Surya dan Bu Sarti membeku. Itu suara bayi, tetapi tidak seharusnya seorang bayi bisa berbicara. Suara lirih itu memenuhi ruangan, menggema di telinga Pak Surya dan Bu Sarti. Dada mereka terasa sesak, seolah udara di sekitar menjadi lebih berat. Bu Sarti memegang lengan Pak Surya erat-erat. Wajahnya memucat. "Pak, itu bukan bayi biasa," bisiknya dengan suara gemetar. Pak Surya hanya bisa berdiri kaku. Di sudut ruangan, sosok kecil itu perlahan merangkak keluar dari bayangan. Namun, kali ini tubuhnya sudah tidak lagi seperti bayi manusia. Kulitnya mulai bersisik. Tubuhnya memanjang, dengan ekor yang bergerak perlahan di lantai kayu. Mata kuningnya menyala dalam gelap, menatap lurus ke arah mereka. Bu Sarti mundur beberapa langkah, bibirnya komat kamit, seperti merapalkan doa. Makhluk itu tersenyum. "Kalian takut?" Suaranya terdengar pelan, namun jelas. Pak Surya menelan ludah. Keringat dingin membasahi tengkuknya. "Siapa? Siapa kau sebenarnya?" Makhluk itu bergerak lebih dekat. Bentuknya berubah-ubah antara bayi dan ular, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang belum sempurna. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin pulang," katanya dengan nada pelan, namun penuh makna. Bu Sarti menarik napas panjang. "Pulang kemana?" Makhluk itu mengangkat wajahnya. "Ke tempatku seharusnya berada. Aku tidak sengaja tersesat di dunia kalian." Pak Surya dan Bu Sarti saling berpandangan. Ini bukan sekadar cerita mistis desa. Ini nyata. Bu Sarti mengambil keberanian. "Kau bukan manusia, bukan?" Makhluk itu tertawa kecil. "Apa menurut kalian aku terlihat seperti manusia?" Tubuhnya kembali melata, kini semakin panjang. Bayangan dari lampu minyak di sudut rumah memantulkan bentuknya yang menyerupai ular raksasa, namun dengan wajah yang masih menyerupai bayi. Pak Surya merasa kepalanya pusing. Ia tidak pernah menghadapi sesuatu seperti ini sebelumnya. Bu Sarti menggenggam sebuah kantong kain kecil di pinggangnya, lalu melemparkan segenggam garam ke arah makhluk itu. Makhluk itu mengerang, tubuhnya bergetar seolah kesakitan. "Jangan lakukan itu," suaranya terdengar lebih dalam. Bu Sarti berbisik ke telinga Pak Surya. "Ini bukan anak manusia, Pak. Kita harus mengembalikannya ke tempat asalnya sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk." Pak Surya mengangguk. Dengan hati-hati, mereka berjalan mundur, sementara makhluk itu tetap diam di tempatnya. "Biarkan aku kembali sendiri," katanya. Kali ini suaranya terdengar lebih lemah. Lalu, dalam sekejap, tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Beberapa detik kemudian, ia menghilang. Pak Surya dan Bu Sarti berdiri membisu. Rumah itu kembali sunyi, seolah tak pernah ada sesuatu di sana. Malam itu, tak ada yang bisa tidur. Namun keesokan harinya, di tikungan hutan bambu, warga desa menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seekor ular besar tergeletak tak bernyawa, dengan mata yang masih berwarna kuning terang. Begitulah kisah misterius tentang bayi yang ditemukan di pinggir jalan, yang ternyata bukan manusia biasa. Kejadian ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan apa yang terlihat di depan mata. Tidak semua yang tampak lemah itu benar-benar membutuhkan pertolongan, dan tidak semua yang tampak aneh bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dunia ini menyimpan banyak rahasia. Beberapa di antaranya mungkin lebih baik tetap tersembunyi. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Cerita-cerita mistis seperti ini masih banyak, dan siapa tahu kisah selanjutnya bisa jadi lebih menggetarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.